Ajeng keluar meninggalkan Raka menuju ke kamar ibunya. Rencananya dia ingin memberitahu ibunya tentang langkah apa yang baru ia ambil. Tapi ketika Ajeng masuk ke dalam, ternyata sudah ada Sekar di sana. Wajah Sekar yang sembab dan penuh air mata, menoleh pada Ajeng yang masih berdiri di ambang pintu. "Dek," lirih Sekar. "Mbak, kenapa nangis?" Ajeng menghampiri Sekar yang terlihat bersedih. "Grab," Sekar langsung memeluk adik perempuannya itu dengan erat. "Ibu udah cerita semuanya. Maafkan Mbak Dek, selama ini Mbak ndak tahu apa-apa tentang rumah tanggamu." Sekar menangisi nasib rumah tangga adiknya. "Ini bukan Mbak sama sekali. Memang ini jalan hidup yang harus Ajeng lewati." Rahayu melihat kedua putrinya yang saling memeluk dengan tangis di antara mereka. "Jadi sekarang, apa yang akan kamu lakukan, Duk?" Pertanyaan Rahayu membuat pelukan kakak beradik itu terlepas. Ajeng kesini memang ingin membicarakan masalah itu dengan ibu. Ajeng mendekat pada ibunya. Duduk si samping wanita yang sangat menghargai adat istiadat dari nenek moyangnya itu. "Bu," Ajeng sudah berpikir panjang. Semalam Ajeng juga sudah mempertimbangkannya dengan benar-benar matang. "Maaf kalau Ajeng mengecewakan ibu." Ajeng memilih berpisah dari Mas Raka. "Dek," meski Rahayu sudah menduganya, tapi dia tetap saja terkejut. Malang sekali kisah putrinya dalam hubungan pernikahan akibat ulah dirinya. Kini Rahayu harus rela kalau putrinya menjadi janda di usia pernikahannya yang telah berjalan 5 tahun. "Kalau itu memang keputusanmu, Ibu dukung, Duk. Ibu juga ndak mau melihat kamu terus menderita karena terbelenggu pernikahan ndak sehat seperti itu." "Iya Dek, Mbak juga dukung keputusan kamu. Tapi Mbak mohon, mulai sekarang tolong ceritakan sama Ibu atau Mbak tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan." "Iya Mbak, terima kasih banyak karena Ibu dan Mbak udah mau mendukung keputusan Ajeng." "Sama-sama Nduk, terus setelah ini apa yang mau kamu lakukan?" "Ajeng mau menghubungi pengacara untuk menyiapkan semuanya Bu. Ajeng juga minta izin sama Ibu karena besok atau lusa Ajeng mau ke Sydney. Ajeng mau pamitan sama mertua Ajeng Bu." "Iya Ibu izinkan, walau kamu bermasalah dengan Raka, tapi kamu harus tetap menghormati mertuamu." "Tapi apa selama ini mereka tahu tentang apa yang Raka lakukan sama kamu Nduk?" Rahayu akan sangat kecewa kalau besannya sampai melindungi putranya yang tukang selingkuh itu. "Mereka ndak tahu Bu, mereka juga baik dan menyayangi Ajeng. Alasan Mas Raka bertahan sampai sekarang juga karena orang tuanya yang mengancam Mas Raka. Mereka mau menarik semua fasilitas termasuk pabrik yang Mas Raka sekarang pegang kalau sampai kami berpisah." Rahayu tampak membuang nafas lega karena setidaknya kedua mertua Ajeng benar-benar mendukung pernikahan Ajeng dan Raka meski sekarang akhirnya mereka harus berpisah. "Syukurlah kalau mereka baik sama kamu Nduk. Tapi Ajeng tetap minta sama Ibu dan Mbak Sekar untuk pura-pura ndak tahu apa-apa. Tentang kepergian Ajeng ke Sydney, beritahu Mas Raka kalau Ajeng udah berangkat aja ya Bu, Mbak." "Iya Dek, tinggalin aja laki-laki kayak gitu. Biar tahu rasa, Mbak yakin kalau dia bakalan menyesal ditinggal sama kamu," ucap Sekar dengan sinis. "Doakan saja yang terbaik untuk kami ya Mbak." "Pasti Dek, semoga kami bahagia setelah kalian berpisah." "Amin," ucap Ajeng dan Rahayu bersamaan. "Gimana Mas? Dari tadi Anga menunggu Aditya yang sedang menghubungi pihak kampus Karen Anga yang tidak bisa masuk untuk beberapa hari ke depan." "Udah beres sayang, kamu tenang aja ya." Aditya kembali duduk di samping Anga. "Sekarang kamu sarapan dulu ya. Ingat kamu harus makan biar kandungan kamu kembali sehat." Aditya menyiapkan makanan yang tadi sempat ia beli. Aditya sengaja beli di luar karena istrinya merasa mual dengan makanan dari rumah sakit. "Mas tadi beli apa?" "Bubur sumsum, ada juga kacang hijau. Kamu mau yang mana?" Karena Anga masih mual kalau melihat nasi atau mencium bau nasi, maka Aditya memilihkan makanan yang tidak ada hubungannya dengan nasi. "Apa ya Mas? Anga nggak selera mau makan. Tapi lapar." Anga mengeluh dengan manja. "Loh kok gitu? Kamu harus makan dong walau sedikit," bujuk Aditya. "Nanti aja ya Mas, Anga pikir-pikir dulu mau makan yang mana." Aditya benar-benar heran kenapa ibu hamil sudah dipahami. Memilih antara dua makanan saja begitu sulit, padahal bisa saja memakan keduanya. "Ceklek, Ibu," gumam Anga dengan gugup karena Rahayu datang menjenguknya. "Anga, menantu Ibu, gimana keadaan kamu? Istri kamu gimana Dit?" tanya Rahayu pada keduanya. "Udah baikan Bu," Anga menyahutnya dengan lembut. "Besok pagi katanya udah boleh pulang," imbuh Aditya. "Alhamdulillah." "Oh ya, Ibu bawa makan siang buat kamu sama Aditya. Ini Ibu yang masak sendiri buat menantu dan cucu Ibu. Tapi Ibu ndak tahu apa yang kamu suka, jadi Ibu cuma masak sop daging."
Semoga kamu suka ya. Rahayu mengeluarkan rantang yang ia bawa dari tasnya. Rantang tahan panas itu sepertinya menyimpan makanan dengan baik karena saat Rahayu membukanya, Anga melihat kepulan asap dari sup serta harumnya mengatur kemana-mana. Tapi Anga mual kalau lihat nasi atau bau nasi bu, ucap Aditya masih terdengar begitu dingin saat dia melihat ibunya mengeluarkan nasi juga. Oh ya, sama kayak ibu waktu hamil kamu dong Dit. Nggak mau makan nasi sampai trimester kedua. Tapi Anga bisa makan supnya mas. Anga mau sup aja ya. Pinta Anga karena dia begitu menginginkan masakan dari ibu mertuanya itu. Iya, nanti nasinya kamu aja yang makan. Kan ibu bawa ini buat kalian berdua. Ya sudah, biar mas ambilkan. Biar ibu aja Dit, Rahayu langsung sigap menuangkan sup ke dalam mangkuk untuk menantunya. Rahayu benar-benar ingin mengambil hati anak dan menantunya agar mereka memaafkannya dengan tulus dan tak ada jarak lagi di antara mereka. Ini Nduk, makanlah. Terima kasih banyak Bu, Anga berbinar menatap sup daging yang disodorkan Rahayu. Sama-sama Cak Ayu. Dengan begitu lahap Anga memakan sup buatan mertuanya itu. Dia bahkan tak merasa mual sama sekali padahal sebelumnya dia tidak suka sup, dia juga tidak suka aroma bawang goreng yang ada di dalam sup, tapi seolah Anga lupa begitu saja. Pelan-pelan dong sayang, Aditya membersihkan dagu Anga yang terkena kuah sup dengan tisu. Habisnya masakan ibu enak banget. Kamu suka? Iya Bu Anga suka. Anga mau minta tambah lagi boleh? Anga menyodorkan mangkuknya dengan malu. Boleh dong sayang, dihabiskan juga boleh. Besok ibu masakin lagi kalau kamu suka. Rahayu kembali mengisi mangkuk milik Anga dengan sup yang dibuatnya dengan penuh cinta. Terus kalau itu buat Anga semua, Adit mana dong Bu? Kan Adit juga kepingin, sejak tadi Aditya menelan ludahnya melihat istrinya begitu lahap saat makan sup. Kamu ngalah dulu, istri dan anakmu dulu yang paling penting. Huf, ibu sudah bicara sama Mbak Mudit. Rahayu memecah keheningan di ruang rawat milik Anga. Mbak Ajeng, iya. Sekarang ibu udah tahu semuanya. Ibu ini memang ibu yang buruk karena ndak pernah tahu keadaan anak-anaknya yang sebenarnya. Rahayu kembali memasang wajah sendunya. Sementara itu, Anga yang memang belum tahu apa-apa tentu saja terlihat bingung. Dia menatap ibu mertua dan suaminya secara bergantian, berharap salah satu dari mereka memberikannya penjelasan. Terus, apa kata Mbak Ajeng? Mbakmu memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Anga mulai mengerti jalan ceritanya. Entah apa masalah di dalam keluarga kakak iparnya itu, tapi kalau sampai terucap kata perceraian, pastilah bukan masalah yang biasa. Lalu ibu gimana? Sekarang ibu menyerahkan semua keputusan pada anak-anak ibu. Sudah cukup ibu menjadi orang tua yang egois dan mengekang kalian. Jadi ibu mendukung Ajeng untuk berpisah demi kebahagiaan Ajeng sendiri. Syukurlah kalau ibu sadar, ucap Aditya dengan dingin seperti sedang mencibir ibunya. Mas, Anga menyentuh lengan Aditya dengan pelan. Memperingatkan suaminya itu agar tidak bersikap seperti itu pada ibunya. Iya maaf sayang, nyali Aditya menciut. Benar-benar sudah seperti suami-suami takut istri. Ndak apa-apa Nduk, mungkin suamimu ini masih kecewa dan marah sama ibu. Enggak kok Bu, Mas Adit udah maafin ibu, ya kan Mas? Anga menatap suaminya penuh arti. Iya, Adit udah maafin ibu. Tapi lebih baik sekarang ibu pulang aja. Istirahat di rumah. Nanti kecapean kalau lama-lama di luar. Rahayu begitu senang karena kembali mendapatkan perhatian dari putranya, dan itu semua karena Anga. Ya sudah kalau begitu, Anga juga pasti butuh istirahat. Kalian baik-baik di sini ya, ibu pulang dulu. Ibu pulang sama siapa? Sama Mas Karyo. Dia nunggu ibu di mobil. Ibu hati-hati, ucap Anga. Iya, cepat sehat ya Nduk. Ibu tunggu di rumah, Rahayu mengusap bahu Anga dengan lembut. Nggih, Bu. Terima kasih banyak. Ibu pulang ya Dit. Kamu nggak usah antar ibu ke depan. Temani saja istrimu di sini, pinta Rahayu ketika Aditya ingin beranjak. Nggih Bu, tinggal sepasang suami istri itu yang ada di dalam sana seperti semula. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Ajeng dan Mas Raka Mas? Maaf kalau Anga lancang karena ikut campur urusan Mbak Ajeng. Nggak apa-apa kok sayang, nggak ada salahnya kalau kamu mau tahu. Aditya pun mulai menceritakan apa yang dia tahu tentang rumah tangga Ajeng. Astagfirullah, kasihan sekali Mbak Ajeng Mas. Anga bisa merasakan bagaimana menjalani pernikahan tanpa cinta di dalamnya. Dia pun juga mengalaminya meski hanya beberapa bulan saja. Awalnya pernikahannya dengan Aditya bukannya sama saja dengan perjodohan. Tapi untungnya Anga mendapatkan pria baik seperti Aditya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau dia mendapat suami seperti Raka.
Anga sudah tak punya siapa-siapa, hidup kurang kasih sayang dari orang tua, apa tidak semakin memprihatinkan kalau sampai Anga punya suami macam Raka. Sebenarnya Mas udah dari dulu bilang sama Mbak Ajeng untuk bertindak tegas. Tapi Mbak Ajeng takut sama ibu dan dia yakin kalau lama-lama suaminya akan berubah dan mencintainya, tapi nyatanya sampai sekarang Mas Raka nggak berubah. Kalau saja Mbak Ajeng nggak melarang Mas, sudah dari dulu Mas Raka babak belur di tangan Mas. Tapi, kalau Mbak Ajeng bisa bertahan selama itu, nggak mungkin kan Mas kalau Mbak Ajeng nggak cinta sama Mas Raka. Mungkin rasa takutnya sama ibu juga ada benarnya, tapi itu bukan alasan utamanya, ya kan? Kamu benar sayang, Mas rasa Mbak Ajeng memang mencintai suaminya itu. Semoga aja masalah mereka cepat selesai ya Mas. Entah mereka harus berpisah atau kembali bersama. Mungkin saja Mas Raka bisa sadar dengan tulusnya cinta Mbak Ajeng setelah Mbak Ajeng mengajukan perceraian. Semoga saja sayang, tapi Mas nggak rela kalau mereka balikan terus Mbak Ajeng memaafkan Mas Raka begitu saja. Minimal kasih pelajaran dulu. Astaga Mas, marah boleh tapi jangan pakai kekerasan. Iya sayang, itu kan dulu terus nggak jadi juga kok. Tapi, Anga jadi sedih Mas. Loh kenapa? Aditya mulai panik sendiri karena Anga menunduk sendu. Kalau sikap seandainya Mas Adit kayak Mas Raka, entah gimana hidup Anga, Aditya mengerti kekhawatiran Anga itu. Memang setiap manusia memiliki takdirnya masing-masing. Anga yang tak punya siapa-siapa, tapi akhirnya mempunyai suami seperti Aditya. Sedangkan Ajeng yang terlahir di keluarga terpandang dan mempunyai orang-orang yang menyayangi ya, tapi disatukan dengan laki-laki seperti Raka. Kamu tenang aja sayang, Mas nggak mungkin kayak gitu sama kamu. Kalau Mas menyakiti kamu, itu sama aja menyakiti diri Mas sendiri, karena kamu dan anak kita adalah segalanya buat Mas. Anga begitu terharu mendengar pengakuan Aditya. Anga beruntung punya Mas Adit. Mas juga beruntung punya istri cantik, baik dan penurut kayak kamu.